Haji paman wektu dina iki dhewekno marang tindakku bakal marap omahing Swara Jawa. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sora sora hiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, pripun kabare? Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwahini, NPM 1914151044, mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menginterpretasi salah satu sejarah yang ada di Indonesia, yakni di Pulau Jawa. Berbicara tentang budaya, maka tidak terlepas dengan sejarahnya. Salah satu sejarah yang familiar di Pulau Jawa yakni penyebaran Islam oleh Wali Songo pada abad ke-14. Wali Songo terdiri dari dua kata. Wali dari bahasa Arab yakni waliullah yang artinya orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Wali Songo berarti 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Dalam Agus Sunyoto tahun 2017 menyebutkan bahwa menurut pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Jawa, istilah Wali Songo sering dikaitkan dengan sekelompok penciar agama di Jawa yang hidup dalam kesucian sehingga memiliki batin yang tinggi, berilmu, kesaktian yang luar biasa, dan memiliki ilmu kewijayan dan keramat. Ini adalah 9 tokoh yang disebut dengan Wali Songo. Lalu bagaimanakah ke-9 tokoh ini dalam mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa? Yang pertama ada Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin, adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Dalam mensyiarkan agama Islam, Sunan Derajat membangun masjid untuk berdakwah. Beliau dikenal sebagai seorang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Selain itu, beliau berdakwah menggunakan kesenian adat seperti menabuh gamelan, memainkan wayang seperti Sunan Bonang sebagai kakaknya. Peninggalan dari Sunan Derajat yakni seperangkat gamelan yang disebut dengan Singo Mengkok. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Dalam mensyiarkan agama Islam, beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta. Dan menurut Baba Diponegoro, Sunan Ampel merupakan tokoh yang berpengaruh di Istana Majapahit. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan beliaulah yang mengangkat Raden Fatah menjadi Sultan pertama Demak. Dakwah beliau lebih merupakan hasil formulatif dan kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Tokoh yang ketiga yaitu Sunan Giri atau Raden Paku, putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardari. Beliau dikenal sangat dermawan dan beliau mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak, salah satunya yaitu Cublak Cublak Suwang. Cublak Cublak Suwang, suwangnya tinggal lenter, membuka tundung kucel, pak empolera lere sampang guyun dele ake sir, sirpang dele kampang sir, sirpang dele kampang. Selain itu, beliau juga melengkapi hiasan-hiasan wayang dan mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan sulitnya. Yang keempat yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarok. Cara beliau berdakwah itu sangat halus. Sasarannya adalah para pedagang dan pendekatannya yaitu lewat pertunjukan wayang,
tembang-tembang, tradisi-tradisi lama, dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan. Yang kelima yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau menyebarkan agama dengan memainkan wayang dan mengubah tembang-tembang Jawa. Beliau juga dikenal sebagai guru tasawuf. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Undung, yang memiliki keahlian khusus dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika, sehingga mendapatkan julukan sebagai wali yang luas ilmunya. Adapun peninggalan beliau yakni Masjid Kudus. Yang ketujuh yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki. Beliau adalah seorang tata negara yang ulung. Di kalangan rakyat jelata, beliau dipanggil sebagai kakek bantal. Beliau berdagang dan memiliki pesantren di desa Gapura. Dan beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengaliri sawah dan ladang. Yang kedelapan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, putra dari Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel. Strategi berdakwah Sunan Gunung Jati yaitu memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Kisah dakwahnya ditandai dengan pernikahan, pencarian ilmu, serta peperangan. Dan Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran yakni Prabu Siliwangi. Yang kesembilan yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Shahid, putra Raden Sahur, adalah tokoh seniman wayang yang mengambil cerita dari Mahabharata dan Ramayana namun disisipkan ajaran agama. Beliau adalah wali yang paling luas cakupan dakwahnya. Cara beliau berdakwah yakni dengan menjadi dalang, menari topeng, merintis pakaian, dongeng keliling, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, dan pelindung rohani-rohani kepala daerah. Nah, itulah tadi sejarah dari 9 tokoh Wali Songo dalam mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.